Secara umum, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, aksesibilitas. Dalam bidang kesehatan, teknologi seperti alat pencitraan medis, X-ray, MRI, CT scan membantu mendiagnosis dalam mengerti akurat. Sementara itu, telemedicine dapat membantu pasien di daerah yang terpencil dapat mengakses kesehatan tanpa harus bepergian yang jauh. Rekam medis elektronik juga dapat mempercepat akses terhadap koordinasi data pasien. Sementara AI atau Big Data dapat mempercepat akses dalam analisis medis yang lebih cepat, sehingga dapat membantu personalisasi dalam pengobatan pasien. Di bidang pendidikan kedokteran, teknologi juga memiliki peran sangat penting seperti stimulasi medis dan pembelajaran menggunakan e-learning dapat memberikan akses interaktif dan pelajaran yang sangat mendalam tentang anatomi, fisiologi, dan prosedur medis lainnya. Selain itu, teknologi juga memungkinkan kolaborasi global antara dokter Indonesia dan dokter asing, di mana tanpa teknologi mungkin itu sangat tidak mungkin dapat terjadi. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, teknologi berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas dari bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran. Mengapa teknologi itu sangat penting dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan? Yang pertama adalah diagnosis itu lebih cepat dan juga lebih akurat, di mana dokter dapat memberikan diagnosis yang lebih cepat dan juga lebih akurat, serta dapat mengurangi biaya dari pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah perawatan yang lebih cepat. Dokter dapat memberikan perawatan yang lebih cepat dan efisien melalui penggunaan robot. Contohnya adalah dokter dapat melakukan operasi minimal invasif yang terbilang lebih cepat dan lebih aman dan juga lebih terjangkau biayanya. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data kesehatan, di mana dokter itu dapat mengakses ataupun mengumpulkan hingga menganalisis data kesehatan yang lebih akurat dan juga lebih cepat. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengetahui sejarah dari kesehatan pasien dan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Dan yang keempat adalah pengobatan yang lebih efektif. Dokter dapat memberikan pengobatan yang lebih efektif, tepat, dan juga cepat. Hal ini telah memungkinkan dokter untuk mengembangkan obat-obatan terbaru yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit melalui bioteknologi ataupun farmasi. Contoh penerapan AI atau informasi dalam dunia kesehatan. Yang pertama itu adalah telemedicine dan chatbot kesehatan. Sama-sama merupakan layanan kesehatan yang sifatnya jarak jauh dan yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa datang ke fasilitas layanan kesehatan seperti Halodoc, Halodokter, dan Klik Dokter. Yang kedua, membantu dalam menegakkan diagnosis dan pencitraan seperti X-ray, CT scan, dan MRI sehingga membuat hasilnya lebih cepat dan lebih akurat. Yang ketiga adalah rekam medis elektronik, merupakan suatu sistem digital yang menyimpan informasi baik itu dari identitas pasien maupun riwayat kesehatan dari pasien itu sendiri yang sifatnya lebih private dan bisa memudahkan untuk pertukaran informasi antara rumah sakit dan klinik. Yang keempat adalah device untuk pemantauan kesehatan seperti smartwatch yang hasilnya adalah real time seperti detak jantung, oksigen maupun tekanan darah, di mana AI ini akan mendeteksi pola dan tanda awal kesehatan melalui device tadi. Yang kelima adalah robot, di mana robot ini biasa digunakan dalam membantu tenaga medis untuk melakukan operasi yang sifatnya presisinya lebih tinggi. Contoh adalah robot Da Vinci. Penggunaan aplikasi atau layanan telemedicine untuk konsultasi medis beserta positif dan negatifnya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu telemedicine. Jadi telemedicine itu adalah penggunaan teknologi komunikasi agar pasien dapat mengakses layanan perawatan kesehatan secara mudah tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Penggunaan teknologi komunikasi ini bisa melalui laptop ataupun handphone, chat ataupun video call. Nah, jadi untuk kelebihan dari telemedicine ini yang pertama adalah perawatan yang lebih nyaman dan mudah diakses dimanapun, kemudian perawatan yang lebih hemat dalam pemeriksaannya, kemudian dapat mencegah terjadinya penularan resiko penyakit,
dan kekurangannya, namun terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, sulit mengakses telemedicine pada keadaan tertentu, kemudian kurang membangun ikatan antara dokter dan pasien, dan ada beberapa penyakit yang tidak bisa diperiksa secara online. Mungkin teknologi dalam pembelajaran berbasis kasus dan juga praktik pada mahasiswa kesehatan. Yang pertama-tama itu ada aksesibilitas informasi yang lebih luas. Contohnya itu perpustakaan digital, di mana mahasiswa dapat mengakses jurnal, artikel ilmiah, dan juga buku teks secara online. Selanjutnya juga ada simulasi dan visualisasi, di mana mahasiswa itu dapat melakukan diagnosis dan memberikan perawatan pada pasien virtual. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan komunikasi, yaitu mahasiswa itu dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi pendapat pada teman sekelas atau juga kepada tutor. Selanjutnya yang keempat itu ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana mahasiswa itu dapat menciptakan skenario yang lebih kompleks dan realistis, dan juga dapat menganalisis data. Dan yang terakhirnya itu ada evaluasi dan umpan balik, di mana mahasiswa itu dapat melakukan kuis dan ujian online, dan juga dapat melakukan portofolio digital, di mana mahasiswa itu dapat mengumpulkan dan menyajikan hasil pembelajaran mereka. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etika dalam penggunaan teknologi di bidang kedokteran. Nah, pertimbangan etika dalam penggunaan teknologi di bidang kedokteran ini sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya efektif, tetapi juga adil, aman, dan menghormati setiap martabat manusia. Ada beberapa poin utama data pasien termasuk informasi kesehatan elektronik untuk memastikan privasi dan mencegah penyalahgunaan data. Yang kedua, keamanan teknologi. Pastikan teknologi medis, contohnya perangkat alat diagnostik, aman digunakan dan tidak menimbulkan resiko bagi pasien. Yang ketiga, keadilan akses. Pastikan teknologi medis dapat diakses secara merata oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang mampu atau berada di daerah yang terpencil. Yang keempat, persetujuan informed consent. Pasien harus diberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana teknologi digunakan dalam perawatan mereka, termasuk manfaat dan resikonya. Yang kelima, tanggung jawab dan akuntabilitas. Tentukan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan akibat penggunaan teknologi, seperti diagnosis yang salah oleh sistem berbasis AL. Yang keenam, efek pada hubungan dokter dan pasien. Pastikan teknologi tidak menghentikan hubungan manusiawi antara dokter dan pasien, tetapi juga justru mendukungnya. Yang ketujuh, potensi penyalahgunaan. Hindari penggunaan teknologi medis untuk tujuan yang tidak etis, seperti manipulasi genetik tanpa pengawasan atau eksploitasi komersial. Nah, pendekatan berbasis etika penting untuk memastikan bahwa teknologi medis digunakan demi kebaikan pasien dan masyarakat. Terima kasih. Menjelaskan tentang dampak teknologi pada peran tenaga medis. Untuk dampak positifnya itu AI dan teknologi canggih dapat meningkatkan akurasi, diagnosa, dan pengobatan. Sistem rekam medis elektronik yaitu EMR mempermudah administrasi dan fokus pada pasien, memungkinkan konsultasi jarak jauh, menjangkau daerah terpencil. Robot bedah contohnya wearable device dan monitoring real-time dapat membantu prosedur kompleks. Tentunya untuk simulasi dan VR meningkatkan kualitas pendidikan medis. Untuk dampak negatifnya itu dapat mengurangi kemampuan manual jika teknologi gagal. Resiko kebocoran data pasien, dan tidak semua tenaga medis mudah menguasai teknologi baru. Alat canggih mahal dapat memperbesar kesenjangan akses. Teknologi berlebihan dapat mengurangi humanitas dalam pelayanan. Mungkin jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan teknologi dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan kedokteran memiliki dampak yang cukup signifikan dalam